Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bryan, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar semester 2 kelas B, NIM K7118054. Di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membahas suatu topik permasalahan yang sangat dekat dengan kita dan tentu saja sangat menarik, yaitu proses pembentukan sperma. Untuk pembahasan selanjutnya, saksikan video berikut ini. In this video, we will study about the process of spermatogenesis. Spermatogenesis is the production of mature male gametes which are known as sperms. About 200 to 300 million sperms are produced daily in the male gonads known as the testes. These immature sperms also undergo a process of maturation in the epididymis to form the mature sperms. For a better understanding of this topic, make sure to watch our video on the male reproductive system. As we discuss the anatomy of the testes in the male reproductive system, the testes contains numerous pipe-like structures known as seminiferous tubules. The seminiferous tubules have a central lumen and outer wall. The wall of the seminiferous tubule is the main site for the production of sperms. Now let's look at a closer view of the cross-section of the wall of seminiferous tubule. As we can see, the wall of the seminiferous tubule contains numerous types of cells, and one of them are the primary germ cells. The primary germ cells transform through various stages of development and finally form immature sperms known as spermatids. Now let's talk about the process of spermatogenesis in a bit detail. The process of spermatogenesis is divided into two phases. The first is the spermatocytogenesis, in which one germ cell divides into four precursor gametes known as spermatids. These spermatids are immature sperms. The second phase is the spermiogenesis, in which no further cell division occurs, but the immature sperms go through the process of maturation and differentiation to form mature sperms. So now let's talk about the series of cell division that occurs in the first phase of spermatogenesis. We start with the primary germ cells known as the primary spermatogonium type A, which are found in the wall of the seminiferous tubules. The main job of primary spermatogonium type A is to divide into two types of cells. The first is the type B primary spermatogonium. The type B spermatogonium auto-reproduce and maintain the number of the primary spermatogonium type A. The first division in the series of spermatogenesis is a mitosis, which gives rise to an intermediate stage known as primary spermatocyte. The primary spermatocyte are diploid cells maintaining the number of chromosomes. In the second division, the primary spermatocyte go through the first phase of the meiosis and divide their chromosomal material into half to give rise to secondary spermatocytes, which are haploid cells. In the last stage, the secondary spermatocytes again go through the process of meiosis II and maintain their chromosomal number. They give rise to four immature sperms known as spermatids. Looking at the wall of the seminiferous tubule in a bit detail, the primary spermatogonium are located in the basal layer of the wall of seminiferous tubule, and in the center you can see the various divisions from primary spermatocyte till the spermatids. During all these cell divisions, the Sertoli cells give support and nutrition to the developing gametes. So now we know that one germ cell gives rise to four spermatids. But spermatids are immature sperm cells incapable of fertilization, and they contain numerous cell bodies like Golgi body, centrioles and mitochondria. The spermatids undergo through the process of spermiogenesis, which is second phase of spermatogenesis, to form mature sperms. The process of spermiogenesis is basically divided into four phases.
which converts an immature sperm into a mature sperm. The first is the Golgi phase, where the Golgi body present in the spermatid forms the enzymes of the acrosome. The second is the acrosomal phase, where the formed acrosome condenses around the nucleus to form the cap. The third is the tail phase, where the centriole present in the spermatid forms the tail of the sperm. And the last is the maturation phase, where the spermatid loses the excess cytoplasm and forms the mature sperm. But the mature sperms are still non-motile. As we know, the process of spermatogenesis runs in the wall of the seminiferous tubule. The mature sperms are then released in the lumen of the seminiferous tubule through a process called spermiation. The sperms then spend a few days in the epididymis and gain motility. The motile sperms are thus capable of fertilization. So this was all about the process of spermatogenesis. Sebelum membahas lebih jauh tentang sperma, adakah yang bisa membedakan apa itu sperma dan air mani? Sperma dan air mani adalah dua substansi zat yang berbeda. Sel sperma merupakan bagian dari air mani. Biasanya hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sementara itu, air mani adalah cairan berwarna keputihan dan kental yang dikeluarkan oleh penis. Sperma di dalam air mani inilah yang nantinya akan bertemu dengan sel telur atau ovum untuk kemudian membentuk zigot cikal bakal janin. Sebelum menjadi sel sperma yang siap membuahi sel telur, sperma membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diproduksi oleh testis. Proses pembentukan sel sperma di dalam testis dinamakan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel septoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Lalu tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya, dari sebanyak itu hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Sel sperma berukuran sangat kecil. Sperma yang sudah matang memiliki kepala yang bentuk lonjong dan datar serta ekor yang bergelombang. Sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena sel ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,0 mm terhitung dari kepala hingga ekor. Bagian kepala sperma memiliki kromosom dan juga memiliki struktur badan yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang keduanya berfungsi untuk menembus lapisan sel telur. Di bagian tengah akrosom terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma.
Adapun yang mempengaruhi kualitas sperma Anda dengan gaya hidup sehat, sperma yang sehat merupakan kunci kesuburan pria. Jika Anda dan pasangan berencana untuk memiliki momongan, mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat adalah resep utamanya. Jadi tak hanya faktor usia yang mempengaruhi kesuburan pria, karena faktanya gaya hidup juga bisa menentukan keberhasilan program hamil yang Anda dan pasangan Anda rencanakan. Berikut beberapa gaya hidup sehat yang dapat meningkatkan kualitas sperma pada pria. 1. Perhatikan asupan makanan Anda. Tahukah Anda bahwa makanan yang Anda konsumsi sehari-hari dapat mempengaruhi kualitas sperma? Ya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sperma pria adalah asupan makanan. Nutrisi dalam makanan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sperma sehingga membantu sperma untuk bergerak dan melakukan pembuahan. Oleh sebab itu, penting bagi Anda untuk memastikan bahwa makanan yang Anda makan sehari-hari mengandung gizi dan nutrisi seimbang. Selain membuat Anda lebih sehat dan bugar, makanan yang kaya nutrisi juga membantu meningkatkan kualitas sperma serta gairah seksual pria. Kalau tubuh Anda sehat, gairah seksual dan kualitas sperma Anda juga baik. Dengan begitu, tingkat kesuburan Anda pun akan meningkat. Ini artinya peluang keberhasilan program hamil yang Anda dan pasangan rencanakan bisa lebih besar. Kedua, berhenti merokok. Merokok adalah kebiasaan tidak sehat yang memiliki banyak sekali dampak negatif pada tubuh. Salah satu mungkin terjadi adalah mengganggu kesuburannya. Ya, beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa pria perokok aktif beresiko tinggi mengalami impotensi. Selain itu, kualitas dan kuantitas sperma pria yang merokok juga diketahui lebih buruk dibandingkan orang yang tidak merokok. Itu sebabnya jika Anda ingin memiliki anak, berusahalah untuk berhenti merokok sekarang juga. Meski tidak mudah, hal ini bukan berarti sama sekali tidak bisa Anda lakukan, bukan? Bila perlu, jangan ragu untuk meminta dukungan dari orang-orang terdekat Anda agar upaya Anda untuk berhenti merokok bisa berjalan lancar dan optimal. Yang ketiga, rajin olahraga. Kegemukan alias obesitas dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sperma, baik dari bentuk maupun pergerakannya yang tidak bagus. Itu sebabnya menjaga berat badan ideal juga merupakan salah satu perubahan hidup sehat yang perlu Anda lakukan. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan berat badan secara optimal adalah dengan olahraga yang teratur. Lebih jauh, olahraga juga dapat membuat tubuh Anda lebih bugar sekaligus menurunkan kadar stres Anda. Tingkat stres yang rendah dapat menimbulkan perasaan senang serta pikiran positif pada diri Anda. Hal ini tentu baik untuk keberhasilan program kehamilan bersama pasangan Anda. Anda tak perlu melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Pilihlah jenis olahraga yang memang sesuai dengan kondisi kesehatan serta yang Anda sukai. Yang terpenting, buatlah tubuh Anda bergerak seperti setiap hari. Seperti Anda bisa melakukan jogging di pagi hari, senam 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau bahkan 10 menit. Yang keempat, jaga organ reproduksi Anda. Menjaga suhu testis juga merupakan cara lain untuk meningkatkan kualitas sperma. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghindari kebiasaan berendam di dalam air panas ataupun mengenakan celana yang ketat. Pasalnya, suhu tinggi di sekitar testis dapat menurunkan kualitas sperma sehingga produksi sperma Anda terhambat. Yang kelima, terapkan seks sehat dengan pasangan. Anda juga perlu membersihkan penis sebelum berhubungan intim untuk mendapatkan seks yang sehat, karena aktivitas seks adalah sumber penyebaran infeksi yang paling besar. Hindari berganti-ganti pasangan dan berhubungan di luar nikah karena akan meningkatkan kemungkinan terkena penyakit menular seksual dan itu tidak boleh di agama. Selain itu, sebaiknya Anda tidak melakukan hubungan seks saat mabuk karena hal tersebut justru dapat memicu tindakan
tekan beresiko. Sekian persembahan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan banyak salahnya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.